Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 266 Jakarta, khususnya mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas materi tentang listrik statis. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui adanya muatan listrik pada penggaris mika yang digosok dengan rambut. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Dan permasalahan virus corona yang melanda bangsa kita segera dapat teratasi, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Pesan Bapak untuk kalian selama PSBB di Jakarta, mohon untuk tidak keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting sekali. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan beraktivitas di rumah. Anak-anakku sekalian, listrik statis secara bahasa adalah listrik diam, atau tidak terjadi secara terus-menerus. Hal sebaliknya adalah listrik dinamis, yaitu aliran listrik yang terjadi secara kontinu dan terus-menerus. Benda dikatakan bermuatan listrik apabila benda mengalami kelebihan elektron. Sedangkan benda yang tidak memiliki kelebihan elektron dikatakan benda tidak bermuatan. Misalkan ada benda A yang kelebihan elektron, kemudian dihubungkan dengan benda B yang kekurangan elektron. Maka benda A yang kelebihan elektron akan mengalirkan elektronnya kepada benda B yang kekurangan elektron. Aliran elektron dari benda A ke benda B dinamakan listrik. Jadi, listrik adalah sebuah aliran elektron. Untuk mengetahui benda bermuatan listrik yang paling sederhana adalah dengan menggosokkan penggaris mika di rambut yang kering, atau menggosokkan penggaris mika dengan benang wol, atau menggosokkan penggaris mika dengan kain wol. Bisa juga menggosokkan kaca dengan kain sutra. Mula-mula penggaris mika tidak bermuatan listrik. Kemudian kita gosok dengan rambut yang kering atau kain wol. Elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris mika, sehingga penggaris mika kelebihan elektron. Kita tentu tidak bisa mengetahui apakah penggaris mika itu memiliki elektron atau tidak, karena mata kita tidak bisa melihat elektron yang begitu kecil. Untuk mengetahui bahwa penggaris mika tadi yang telah kita gosokkan dengan rambut memiliki kelebihan elektron atau tidak, maka kita menggunakan alat ukur yang dinamakan elektroskop. Elektroskop adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui suatu benda memiliki muatan listrik atau tidak. Jika benda bermuatan listrik didekatkan pada elektroskop, maka daun-daun elektroskop akan mekar. Tapi jika benda tidak bermuatan listrik ditempelkan dengan elektroskop, maka daun-daun elektroskop tidak bergerak. Begitulah cara kerja elektroskop dalam mengetahui benda bermuatan listrik atau tidak. Kita juga dapat menggunakan potongan-potongan kertas untuk mengetahui bahwa penggaris mika memiliki muatan listrik atau tidak. Sebagaimana kita ketahui bahwa penggaris yang telah digosok dengan rambut memiliki kelebihan elektron, sedangkan potongan-potongan kertas bermuatan listrik positif.
Secara teori, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif akan tarik-menarik. Ketika penggaris mika yang telah digosok dengan rambut yang kering, kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel pada penggaris mika. Itu membuktikan bahwa penggaris mika bermuatan listrik atau mengandung kelebihan elektron. Contoh lain, kita juga bisa menggunakan balon yang ditiup. Setelah balon kita tiup, kemudian kita gosokkan balon itu dengan rambut atau dengan kain wol, maka balon akan memiliki kelebihan elektron. Sama seperti mika, penggaris mika. Hal ini dapat dijelaskan karena elektron yang bermuatan negatif akan menarik potongan-potongan kertas yang bermuatan positif. Sampai di sini Bapak anggap kalian sudah memahami tentang dasar-dasar listrik statis. Pada tingkat lanjut kita akan menghitung besar gaya yang terjadi antara dua muatan listrik. Sekian video singkat dari Bapak tentang listrik statis. Untuk lebih jelasnya kalian dapat membaca di dalam buku paket atau membuka blog Bapak rusdi266blogspot.com. Jangan lupa beri masukan dan komentar kalian. Atau kalian bisa mengunjungi subscribe dan mensubscribe video Bapak di YouTube channel Rusdi Darmawan channel YouTube. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.